Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Hyundai Ioniq 5. Mobil listrik yang paling ditunggu dan sekarang sudah menjadi yang paling laris di Indonesia dengan total pemesanan sudah mencapai lebih dari 1.700 pemesanan. Bahkan pada saat mobil ini diperkenalkan pertama kali di IIMS 2022, dalam 10 hari pameran mobil ini dipesan bahkan di kisaran 800 unit. Mobil ini begitu ditunggu dan kami sudah pernah membuatkan review first impression-nya di IMS. Itu Anda bisa klik link yang ada di atas ini untuk melihat video first impression-nya. Tapi di video kali ini saya akan bawa Ioniq 5 ini berjalan lebih jauh, merasakan impresinya di segala kondisi jalan, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi energinya, dan apakah mobil ini layak untuk ditunggu. Karena sekarang kalau Anda memesan Ioniq 5, Anda kemungkinan besar baru dapat itu 6 sampai 7 bulan. Walaupun mobil ini sudah diproduksi secara CKD di Cikarang dan ini adalah mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia, tapi daftar tunggunya sangat panjang dan kita lihat apakah layak mobil ini untuk ditunggu. Ioniq 5 di Indonesia dijual dalam dua varian baterai, yaitu standard range dengan kapasitas baterai 58,2 kWh dan long range seperti yang unit di sebelah saya ini, yaitu 72,6 kWh. Dan masing-masing baterai tersebut mendapatkan dua trim kemewahan, yaitu Prime dan Signature tipe tertingginya. Jadi secara total ada 4 varian dari Ioniq 5 di Indonesia yang dijual dari harga yang paling murah itu sekitar 719 juta rupiah. Dan yang termahal yaitu long range Signature seperti mobil di sebelah saya ini, itu dengan harga 829 juta rupiah. Tapi kalau Anda memesan cat yang spesial, karena ini pertama kalinya mungkin dari semua APM di Indonesia yang menjual secara langsung warna Dove, yaitu gold, Gravity Gold Matte. Walaupun dibilang gold, tapi ini lebih terlihat seperti silver. Kalau Anda memilih warna ini, maka Anda harus menambah lagi 3,5 juta rupiah. Jadi total tipe termahal dengan warna Dove seperti ini harganya adalah 832,5 juta rupiah. Harganya memang masih tinggi kalau Anda bandingkan dengan mobil normal. Tapi untuk ukuran mobil listrik, Hyundai lagi-lagi membuat kejutan. Karena kalau di Amerika, Ioniq 5 ini disandingkan dengan Tesla Model Y. Yang di Indonesia Tesla Model Y itu harganya dekat ke 1,5 miliar rupiah atau hampir 2 kali lipat dari mobil ini. Kita bicara sedikit mengenai desainnya. Satu yang membuat mobil ini kenapa begitu diterima oleh pasar, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, adalah bentuknya. Karena bentuk dari mobil ini bagaikan mobil konsep. Jadi dari mobil konsepnya yang ketika itu diperkenalkan 2 tahun sebelum mobil ini meluncur, itu bentuknya mirip sekali. Dan ini adalah desain yang dibilang Hyundai itu mengambil inspirasi dari model pertama mereka, yaitu Hyundai Pony. Walaupun jujur aja Hyundai Pony itu bentuknya sangat tidak menggugah, biasa sekali bentuknya. Tapi ketika dijadikan inspirasi untuk mobil ini, ternyata jadi keren sekali. Jadi mobil ini menganut paham desain retro futuristis. Jelas ini futuristis, tapi banyak sekali elemen-elemen retro di mobil ini yang ditandai dengan pixel-pixel. Makanya Hyundai menyebut bahasa desain mobil ini adalah parametric pixel. Pixel ada di mana-mana. Lampu depan, ini bentuknya pixel ini, by the way lampu depannya keren sekali bentuknya. Ini seperti mobil di Minecraft ya. Jadi seperti mobil yang ketika orang zaman dulu berpikir mobil futuristis itu harus seperti apa, mungkin jadinya seperti ini. Ini bentuknya kotak-kotak, kemudian lampu ini rapi sekali garisnya. Dan ini kelihatan simple ya, tidak ada grill ya karena dia mobil listrik. Tapi di balik
tempat yang mestinya grill ini kelihatan simpel, tapi di dalamnya ada radar-radar karena mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS Advanced Driver Assistance System yang dia sudah bisa membaca kondisi di depan. Nah, ini semua kameranya di dalam sini. Yang lainnya clean modelnya, tapi di mobil ini dipenuhi dengan patahan-patahan yang tidak lazim. Patahan garis ini di bumper, patahan garis ini di body yang benar-benar ini seperti mobil konsep yang langsung dibuat. Bahkan di sini ada gap yang kelihatan ini seperti kayak tidak rapi, tapi ini memang adalah bagian dari desain. Kemudian over fendernya ini juga dengan pahatan-pahatan, bahkan velgnya itu juga velg yang didesain khusus untuk Ioniq 5 yang bentuknya itu aerodinamis dan futuristis. By the way, ini velg 20 inci ini eksklusif hanya untuk yang long range signature. Jadi yang lainnya itu mendapatkan 19 inci, tapi khusus tipe tertinggi itu mendapatkan velg 20 inci. Dan bannya, ini bannya adalah Michelin Pilot Sport yang biasanya itu adalah ban yang sporty. Tapi di sini ada Michelin Pilot Sport EV. Jadi ini ban yang khusus dibuat untuk EV dan ini sangat lebar. Dia 255 mm dengan aspek rasio 45 dan velgnya 20 inci, rata depan sampai belakang. Dan biasanya kalau mobil baru itu kan velgnya agak masuk ke dalam. Ini ya sedikit masuk ke dalam tapi rata. Jadi benar-benar tongkrongan mobil ini tuh udah proper sekali. Kemudian satu yang menarik ini adalah bukaan pintunya. Bukaan pintunya ini rata, benar-benar seperti mobil konsep. Dan ketika kita mendekat dan kita membawa kunci, dia akan terbuka secara otomatis sehingga kita tinggal menarik. Di atas juga ini ada panoramic roof, serta ini emang warna yang Dove ini memang spesial sekali ya, karena dia Dove asli dari pabrikan. Jadi Dove-nya tapi nggak mati gitu ya, masih ada refleksi-refleksi, dan dengan adanya lekukan-lekukan ini membentuk siluet dari mobil itu yang kelihatan berbeda di jalan. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakang dari Ioniq 5 ini tidak kalah dramatisnya dengan depan, dan lagi-lagi unsur parametric pixel ini memenuhi bagian belakang. Ini pixel dari ujung ke ujung, walaupun sebenarnya yang nyala ya cuman sebagian aja ya, tapi ketika menyala itu juga kelihatan keren sekali. Sebenarnya saya berharap nih semuanya mungkin bisa nyala, ya mungkin bisa bikin tulisan gitu di sini, bisa di program gitu, jangan nempel deket-deket gitu ya. Tapi enggak, mereka cuman yang penting-penting aja lampu rem, lampu sen, kemudian ini ada lampu yang membentang panjang di belakang, dan nggak ada yang menampik bahwa penampilan mobil ini dramatis. Walaupun untuk alasan desain ada hal yang dikorbankan oleh mobil ini, yaitu wiper. Tidak ada wiper belakang sama sekali. Nah, mereka bilang untuk menggantikan wiper itu mereka mendesain spoiler belakang yang seperti ini, ada bolongannya supaya aliran angin itu bisa menyapu air hujan. Tapi saya nggak yakin, dan rasanya secara fungsional akan lebih baik kalau misalnya ada wiper di sini. Tapi memang dengan tidak adanya wiper, desainnya itu menjadi lebih clean, lebih simple. Bagasi mobil ini cukup besar dan dia sudah elektrik. Bahkan kalau Anda aktifkan fiturnya dari dalam, itu Anda bisa mengaktifkan fitur. Jadi ketika Anda mendekat ke mobil dan Anda membawa kunci, Anda tidak perlu ngapa-ngapain, Anda tinggal mendekat di bagasi selama 3-5 detik, dan dia akan mengeluarkan bunyi peringatan. Ketika Anda tetap dekat, dia akan membuka bagasinya. Jadi itu berguna kalau Anda lagi bawa barang bawaan yang banyak. Nah, ini seperti sudah saya bahas di video sebelumnya, bagasinya sangat luas dan kursi depan masih bisa dilipat lagi untuk menambah luas bagasinya. Tapi yang istimewa adalah, oke, di sini kita mendapatkan tire mobility kit, kemudian kita mendapatkan portable charger untuk mengecharge, dan ini yang spesial, khusus untuk tipe teratas itu mendapatkan V2L adapter. Apa V2L adapter itu? Itu adalah vehicle to load adapter. Jadi mobil ini basically bukan hanya mobil listrik, tapi dia adalah benar-benar literally power bank berjalan, karena dia bisa mensuplai listrik untuk sekitarnya. Jadi dengan adanya adapter ini, Anda tinggal ke tempat pengecasan, kemudian Anda
colokan ke sini, dan di bawah sini, di sini ada colokan listrik yang sudah sama dengan colokan listrik Indonesia 220 volt, dan dia bisa mensuplai listrik sampai 3.600 watt. 3.600 watt itu cukup untuk memberi tenaga ke sebuah rumah yang berukuran sedang. Bahkan kalau misalnya Anda camping, Anda bisa mendapatkan listrik dari V2L adapter ini. Selain di luar, Anda juga bisa mencolokkan listrik dari bawah bangku tengah, karena juga sudah ada V2L-nya. Bahkan yang di situ tidak perlu pakai adapter, Anda tinggal langsung colok saja. Saya belum mencoba langsung, tapi saya sudah pernah melihat demonya. Kalau misalnya kita pakai dalam kondisi baterai itu penuh dan kita pakai benar-benar 3.600 watt, jadi benar-benar di kapasitas maksimalnya, itu bahkan masih bisa sampai 20 jam kira-kira memberi tenaga. Jadi benar-benar power bank yang sangat besar. Tentu saja karena ini sebuah mobil listrik, tidak ada mesin konvensional di dalamnya. Karena mesin listriknya itu, motor listriknya itu langsung di roda. Dan ini juga penggeraknya bukan penggerak depan, tapi penggerak belakang. Jadi motor listriknya itu ada di belakang, dan di sini hanya ada kontrol unit. Namun karena ketidakadaan mesin konvensional, jadi ada space yang bisa dipakai, dan ini di space ini bisa dipakai untuk frunk atau front trunk. Jadi di sini ada bagasi yang oke lah, nggak gede-gede amat, tapi backpack sih masih bisa masuk. Atau kalau misalnya Anda ingin membawa cadangan minuman selama di jalan gitu ya, Anda bisa memasukkannya ke sini. Oke. Lumayan. Nah, kalau berbicara mengenai motor listriknya, jadi yang menggerakkan roda belakang mobil ini adalah motor listrik yang berkekuatan 217 PS untuk tipe yang long range. Sedangkan untuk yang short range itu di sekitar 170-an PS, dan itu artinya cukup cepat mobil ini. Tenaganya artinya di atas 217 PS, walaupun memang bobotnya sangat berat. Jadi mobil listrik ini baterainya berat sekali, dan itu diletakkan di bawah ya, di lantai paling bawah untuk menurunkan center of gravity. Tapi bobot mobil ini itu di kisaran 2,5 ton. Artinya mirip-mirip Range Rover ini, berat dari mobil ini. Makanya dia membutuhkan memang tenaga dan besar, dan torsinya juga besar, 360 Nm. Oke, diklaim bisa 0 sampai 100 km per jam dalam 7 detikan, tapi nanti akan kita tes. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian dalam, baik depan maupun belakang. Istimewa, kita mulai dari belakang dulu. Iya, seperti Anda lihat, ini adalah posisi berkendara saya tingginya 177 cm, dan wah, ini masih lega sekali legroomnya. Headroom juga masih lega, padahal dia menggunakan panoramic roof yang sangat panjang. Dan ini juga joknya ini menopang paha dengan baik karena dia cukup tinggi, serta karena mobil ini menggunakan platform yang dari awal itu sudah untuk mobil listrik saja. Jadi dia tidak ada tonjolan sama sekali, benar-benar flat lantainya. Jadi ini memudahkan akses, serta ini kursi bisa maju mundur secara elektrik. Kalau Anda ingin menambah kapasitas bagasi, Anda bisa majukan, dan di posisi yang paling maju ini cukup jauh bedanya. Dan ini juga saya masih ada ruang kaki, dan kalau mundur ini benar-benar lega sekali. Ini bahkan mungkin leganya mirip-mirip Camry kali ya, atau bahkan sedikit lebih besar dari Camry, karena pada faktanya wheelbase dari mobil ini itu mencapai 3 meter, dan itu artinya 100 mm lebih panjang dibandingkan Palisade. Padahal Palisade itu sudah sangat besar, dan ini menghasilkan ruang penumpang yang lega. Belum cukup di situ, di sini juga Anda secara manual bisa reclining. Ini juga bisa reclining. Tuh, ini benar-benar
Wah, ini santai sekali. Ini ruang yang sangat lega dan AC juga ditempatkan ventilasinya bukan di tengah tapi di pinggir seperti ini, mirip seperti mobil-mobil premium yang mewah. Kemudian bahan-bahan, walaupun Hyundai itu bilang bahwa banyak bahan itu dibuat dari bahan yang recycled di sini, tapi ini seperti ini. Tapi ini tetap terasa proper dan terasa berkualitas. Di sini ada material empuk, di sini empuk. Oke, di sini jahitannya bukan jahitan asli, tapi yang di sini jahitannya jahitan asli. Kemudian ada tirai. Kemudian ada armrest, ya normal lah kalau armrest. Serta Anda tidak akan merasa kesempitan di dalam ini. Benar-benar visibilitasnya ke samping, ke depan itu luas, apalagi atasnya ada panoramic roof seperti ini. Kemudian lampu juga sudah putih. Ini benar-benar kabin belakang yang sangat menyenangkan. Jadi layak ketika Anda membeli mobil ini dan menggunakan jasa pengemudi karena duduk di belakangnya sangat lega dan sangat-sangat proper. Kemudian ambient light juga ada dari speaker dan bahkan dari samping pintu ini juga ada pendaran cahaya untuk ambient light dan itu terlihat jelas pada saat malam hari. Sekarang kita ke depan. Oke, nah begitu kita masuk ke dalam itu kelihatan banget bahwa interior dari mobil ini memang dibuat futuristis juga dengan 2 buah layar digital yang besar. Walaupun kalau menurut preferensi saya pribadi, saya lebih suka kalau misalnya bezelnya ini atau pinggir-pinggirnya ini berwarna hitam ketimbang putih seperti ini ya, tapi itu masalah selera. Kemudian yang unik dari mobil ini adalah di bagian kanan ini ada fitur yang paling tidak berguna dari mobil ini, yaitu magnet, tempat untuk meletakkan magnet barang-barang yang dilengkapi dengan magnet seperti magnet lemari es. Anda bisa tempelkan di sini. Tadinya ada yang bilang itu mungkin buat handphone gitu ya. Buat handphone kan, handphone sekarang sudah ada magnetnya kan di belakang kan. Nah, cuman saya udah coba ketika misalnya kita menggunakan handphone nih, saya lepas covernya. Nggak bisa juga, nggak bisa. Memang ini hanya untuk yang ditempel di lemari es. Saya juga nggak tahu itu fungsinya apa. Mungkin tempel notes di sini. Oke, but anyway, di sini sebelum saya masuk fiturnya, di sini yang pertama kali kelihatan ketika kita masuk ke dalam sebuah mobil listrik seperti Ioniq 5 ini adalah langsung ada informasi baterai tersisa berapa persen dan range yang tersisa berapa persen. Karena range adalah hal yang sangat penting ketika kita naik mobil listrik. Banyak sekali range anxiety, takut misalnya listrik itu kehabisan, dan Ioniq 5 ini range-nya sangat jauh. Untuk yang standar range saja itu di atas 350 km, sedangkan untuk yang long range itu bisa sampai 481 km untuk yang memakai velg 19 inci. Nah, karena ini yang signature ini memakai velg 20 inci, diklaim oleh Hyundai itu range-nya 451 km. Tapi setelah seminggu lebih saya pakai mobil ini, range-nya ternyata tidak sesuai seperti yang diklaim oleh Hyundai. Lebih tinggi malah. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini saya baterai masih 95% ya. Dan di sini dibilang masih bisa 444 km. Bahkan kalau saya klik di sini dibilang kalau saya mengecharge dengan penuh sampai 100%, diperkirakan dengan dia mengambil data dari konsumsi listrik saya ketika saya mengemudi sekian hari ke belakang, itu dengan 100% saya bisa di atas 500 km, 526 km. Wah, nanti saya akan coba sendiri sampai mati, tapi bukan di video ini. Tapi kemarin saya sempat jalan sampai tinggal 50%, itu saya berjalan 250 km lebih, itu baru 50%. Artinya secara teoritis dia dengan mudah di atas 500 km, tapi yang diklaim oleh Hyundai hanya 451 km. Kemudian kalau misalnya Anda sudah memiliki Apple, Anda bisa menggunakan sambungan USB itu untuk Apple CarPlay dan Android Auto, dan banyak sekali yang bisa diatur dari sini. Bahkan agak-agak terlalu banyak, bahkan sampai pemanas dan pendingin kursi juga harus dari sini. Padahal sebenarnya lebih praktis kalau ada tombolnya, tapi kelihatannya Hyundai itu pengen semuanya itu simple. Bahkan ketika mesin itu mati, ini panel AC ini mati semua, hanya hitam. Panel yang di setir ini juga hanya hitam gitu ya. Jadi benar-benar semuanya dimasukkan ke dalam multimedia center di
tengah ini yang dia juga sangat responsif. Jadi responsnya tuh enak gitu. Tuh, sangat fluid. Terus di sini juga ada EV yang kita bisa mengatur berbagai hal mengenai pengecasan, dan kita juga bisa melihat kondisi baterai, kondisi range-nya semua di sini, dan banyak sekali fitur-fitur yang spesial. Ini contohnya memory seat configuration. Jadi dia bukan hanya memori untuk driver, di sini ada 2 buah memori, tapi seat configuration itu bisa dimasukkan ke memori. Jadi misalnya Anda konfigurasi yang ini pas misalnya untuk Anda membawa keluarga, Anda bisa masukkan di memori 1. Kemudian ada lagi mungkin ini kursi lebih ke belakang ketika Anda ingin duduk di samping, sedangkan di depan yang di belakang itu maju ke depan supaya memungkinkan barang itu lebih banyak, Anda bisa masukkan di konfigurasi yang lain. Jadi memorinya itu memori konfigurasi. Jadi semua kursi itu bisa berubah konfigurasinya, dan yang menyenangkan dari sistem di Ioniq 5 ini juga ada profile. Jadi Anda bisa tinggal masukkan profil nama Anda, kemudian nama istri Anda. Jadi ketika Anda berubah pengguna, itu setelan AC, setelan Bluetooth connectivity, setelan radio, setelan duduk, semua itu disesuaikan dengan profil tersebut. Jadi ini sangat canggih, dan ini layar instrumennya juga banyak sekali informasi yang bisa dimuat dan clear gambarnya, walaupun dia tanpa tudung, tapi baik siang, malam itu selalu jelas terlihat. Kemudian yang unik berikutnya adalah tuas transmisinya ada di sebelah kanan. Saya sih nggak terlalu favorit ya, karena tetap aja saya biasanya pakai tangan kiri untuk memindahkan gigi, atau biasanya kalau Mercedes-Benz itu di atas, tapi ini agak ke bawah, nggak terlalu terbiasa. Tapi lama-lama kalau misalnya udah sering pakai mobil ini ya it's okay. Nah, terus habis itu di sini ada konsol yang bisa maju dan mundur. Nah, bisa dimaju mundurkan seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda mau pindah akses ke sebelah, misalnya Anda ngecharge, Anda pengen bersantai-santai di kiri, Anda tinggal mundurkan, atau Anda bisa majukan seperti ini. Dan ini kursinya sudah full elektrik, serta yang menarik dari kursi ini, dia memiliki relax mode. Jadi Anda tinggal, nah ini di sini bisa diakses dari sini. Anda bisa seperti ini, dan dia secara otomatis dia akan masuk ke posisi relax. Nah, seperti ini Anda bisa lihat dia akan ke belakang, merebah, dan di sini ada sandaran kakinya, dan saya juga bisa melakukan yang sama dengan kursi driver. Hehehe. Wah. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi walaupun Ioniq 5 ini sudah memakai arsitektur 800 volt, yang artinya kalau ketemu charger 350.000 watt, itu dia bisa di-charge sampai 80% hanya dalam 18 menit, tapi agak susah menemui charger yang sebesar itu, sehingga kita akan lebih banyak ngecharge di rumah. Kalaupun kita ngecharge di SPKLU, itu paling di SPKLU Indonesia itu 50.000 watt, yang artinya mesti butuh waktu. Mungkin pada saat ngecharge Anda bisa sambil makan, tapi kalau misalnya Anda ingin relax di mobil, Anda bisa seperti ini, makanya disediakan relax mode. Oh, ini relax banget loh, dan ngomong ngebalikannya tinggal satu tombol saja seperti ini, dia akan kembali. Oke, sekarang posisi berkendara, dia bisa tilt dan dia bisa teleskopik, dan wow, ternyata ini plastiknya belum dikletek, plastik setirnya. Saya kletek dulu, nggak apa-apa, karena ini bukan unit tesnya Hyundai. Ini adalah mobil pribadi saya. Kebetulan saya mendapatkan yang pertama-pertama, jadi unit tesnya aja belum ada dari Hyundai. Tapi sekarang saya udah dapat, dan ini, oh, di bawah juga ada. Kita kletek dulu. Nah, ini posisi pengemudinya sangat ergonomis, jadi benar-benar pengaturannya itu luas, dan setirnya ini unik, dia hanya 2 spoke, dan dia hanya logonya titik 4 buah. Tidak ada logo Hyundai sama sekali di sini. Saya udah nanya, jadi satu, mereka menjaga simplicity dari mobil ini, kemudian titik 4 ini juga senada dengan
tema parametric pixel. Dan kalau Anda cek di kode Morse, titik 4 ini artinya huruf H. Kemudian di sini ada panel-panel yang dia akan mati lampunya semua ketika mobil itu dimatiin. Di setir ini untuk audio, dan yang di kanan ini untuk ADAS-nya. Jadi dia sudah ada adaptive cruise control dan ada lane keep assist yang nanti akan kita lihat performanya seperti apa. Banyak sekali yang bisa dijelaskan dari mobil ini karena fiturnya sungguh lengkap. Tapi kalau ingin lebih lengkap lagi, Anda bisa lihat video sebelumnya, karena sekarang saya sudah agak kepanjangan juga ngomongnya, dan saya akan langsung berjalan untuk melihat bagaimana impresi mobil ini ketika dijalankan. Sebelum kami memulai impresi berkendara mobil ini, kami lajukan dulu ke SPBU Shell, bukan untuk mengisi bensin, tapi untuk mengisi listrik di Shell Recharge. Nah, pas banget nih di Shell Select Daily to Go ada promo ngecharge mobil listrik. Jadi kita tinggal bayar Rp85.000, kita akan dapat cemilan kopi dan pastry Daily to Go, dan kita dapat gratis ngecharge mobil kita 30 menit, dan itu dayanya 50 kW. Artinya dalam 30 menit itu kita bisa dapat sekitar 20-25 kWh. Oke, saya bayar cash saja. Ada Shell member aplikasinya, Pak? Ada dong, ada. Nambah juga poinnya. Oke, kita tinggal nunggu cemilan kita. Pembayarannya cash bayar? Selesai, iya. Uangnya 100.000. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Di sini, Anda bisa mengecharge mobil listrik Anda sekitar 30 menit dengan fast charging sebesar 50 kW. Oh, udah selesai. Dah. Shell Recharge. Kini, pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Setelah top up listrik di Shell, kami pun bisa lebih tenang melakukan review ini. Ya, tapi sebenarnya ketika Anda memiliki mobil listrik, Anda akan lebih sering mengecharge di rumah Anda sendiri, karena seperti Ioniq 5 ini Anda akan mendapatkan AC station charger yang memiliki daya 7,7 kV ampere atau sekitar 7.700 watt, dan ketika mengecharge mobil ini bisa di rate sekitar 6.400 sampai 6.500 watt, dan bisa memenuhi baterai mobil ini dari 0 sampai 100% itu kira-kira dalam waktu 10 sampai 11 jam. Tapi itu kalau dari 0. Rata-rata kita pakai itu biasanya dari 50% atau 40% kita udah charge, dan itu sama dengan waktu kita tidur. Kita sampai rumah sore atau malam, kita charge dan besok paginya akan penuh. Nah, gimana kalau misalnya rumah saya listriknya cuma 3.300 atau 4.400 watt? Nah, itu PLN ternyata udah siap. Kalau kita punya mobil listrik, mereka bisa memberikan sambungan baru khusus untuk mobil listrik ini 7.700 watt, dan dengan biaya yang sangat rendah serta terpisah dari rumah. Tapi memang dengan adanya SPKLU seperti yang di Shell tadi, itu akan membuat kita lebih fleksibel menggunakan mobil listrik itu ketika ke luar kota. Memang belum banyak sekarang, tapi minimal sudah dimulai, salah satunya oleh Shell di rest area daerah Jagorawi. Salah satu keunggulan dari Ioniq 5 adalah jarak tempuhnya yang jauh. Ya, bahkan untuk yang long range ini, baterainya itu kapasitasnya sampai 72,6 kWh. Sedangkan kalau yang standar range itu sekitar 58 kWh. Bandingkan dengan Kona elektrik yang hanya 39,2 kWh. Ini hampir 2 kali lipatnya. Klaimnya untuk yang tipe signature seperti ini, karena memakai ban 20 inci, itu range-nya bisa mencapai 451 km. Tapi untuk yang di tipe prime atau yang
yang long range yang prime, bukan yang signature, di mana velgnya itu hanya 19 inci, itu bahkan range-nya diklaim bisa sampai 481 km. Tapi dari hasil pengetesan kami setelah seminggu lebih memakai mobil ini, klaim itu sepertinya bakal sangat mudah untuk dilampaui. Karena dengan pemakaian yang normal, dengan traffic yang normal, ya macet gitu ya, seperti traffic di Jakarta ini yang normalnya, itu setelah seminggu dipakai dan komputer membaca konsumsi listriknya, dia bahkan memprediksi ini bisa sampai ketika kita cas penuh bahkan bisa sampai di atas 600 km. Ini bahkan kalau yang di instrumennya ini dia menunjukkan saya bisa 550 km ketika cas penuh, dan diprediksi kalau kita membawa secara eco itu bisa sampai 600 km. Sedangkan Hyundai klaimnya hanya 451 km. Tapi itu nanti saya akan buktikan juga sampai habis. Tapi kelihatannya kemarin saya berkendara 250 km lebih, itu baterainya masih di atas 50%. Artinya secara teoritis memang mobil ini bisa di atas 500 km walaupun hanya diklaim 450-an kilometer oleh Hyundai. Dan itu jarak yang membuat kita terhindar dari range anxiety, karena hampir tidak mungkin kita berjalan lebih dari 500 km setiap hari. Kita mau sejauh apapun biasanya kalau di dalam kota paling top mungkin 150 sampai 200 km. Kalaupun keluar kota ya mungkin bisa lah 500 km sehari. Jadi range-nya sangat-sangat memadai. Salah satu kunci range yang jauh di Ioniq 5 bukan hanya baterai yang besar, tapi juga konsumsi listrik yang cukup hemat. Ya, konsumsi listrik bisa hemat, salah satunya itu karena ada sistem regeneratif braking. Jadi ketika kita deselerasi, kita angkat gas gitu ya, energi kinetik dari mobil itu dipakai untuk memutar semacam generator untuk menghasilkan listrik, dan listriknya disimpan lagi ke baterai. Jadi ketika kita situasi stop and go sekalipun, konsumsi bahan bakarnya kita tetap hemat dan kita bisa mengambil energi dari regeneratif braking itu. Dari hasil pengetesan kami, baik di rute tol maupun di rute dalam kota, mobil listrik itu memiliki konsumsi energi yang mirip-mirip. Data yang kami dapatkan adalah 7 km per kWh. 7 km setiap 1 kilowatt hour listrik. Sedikit lebih boros dibandingkan Kona elektrik karena bobot mobil ini memang lebih besar dan tenaganya juga lebih besar, tapi tetap angka 7 km per kWh itu lebih hemat dari hampir semua mobil listrik yang dijual di Indonesia. Rata-rata mobil listrik lain dijual di Indonesia itu 4-6 km per kilowatt hour, tapi Hyundai ini lumayan bagus teknologinya sehingga bisa hemat konsumsi listriknya. Artinya hanya butuh Rp1.600 karena 1 kWh harganya Rp1.600 untuk menjalankan mobil ini 7 km. Dan kalau kita mengecharge-nya saat malam di charger yang sudah disambungkan ke listrik yang diberikan PLN untuk mobil listrik, itu bahkan ada diskon lagi 30%. Jadi per kWh kita hanya bayar sekitar Rp1.200. Rp1.200 untuk berjalan 7 km. Artinya kalau kita bawa mobil ini 7.000 km aja misalnya dalam 6 bulan ya, misalnya 6 bulan itu kita bisa 7.000 km. 7.000 km mobil ini hanya membutuhkan biaya listrik sebesar Rp1,2 juta. Sedangkan kalau kita pakai bensin gitu ya, apalagi bensin yang non subsidi gitu, berjalan 7.000 km itu bahkan bisa sampai mungkin kisaran 9 sampai 10 juta rupiah. Ini hanya 1,2 juta rupiah untuk listriknya untuk sampai 7.000 km. Jadi bisa disimpulkan Ioniq 5 sangat murah untuk dijalankan.
Semakin jauh Anda berjalan, semakin besar penghematan yang Anda lakukan dibandingkan menggunakan mobil bermesin konvensional. Nah, untungnya Ioniq 5 ini juga sangat menyenangkan untuk perjalanan yang jauh. Yang pertama, bantingan suspensinya ini nyaman, enak, tidak sampai empuk berlebihan, tapi ini nyaman untuk perjalanan jauh. Dan kabinnya sangat lega, baik di depan maupun di belakang. Iya, soalnya wheelbase-nya aja 3 meter. Jadi benar-benar space yang sangat lega. Bahkan kalau kita mau analogikan dengan mobil lain, mungkin space di belakang mobil ini itu di antara Mercedes-Benz E-Class dan S-Class. Segitu besarnya space di belakang, dan bantingannya juga cukup halus. Kemudian peredaman suaranya juga sangat bagus, hening dari luar, serta bannya ini seperti tadi saya bilang, ini ban sport tapi ada tulisan EV-nya, dan di tipe EV ini bannya hening. Ini untuk ukuran ban yang lebarnya itu 255, ini sangat hening bannya. Pengendalian mobil ini di lain sisi biasa saja. Jadi memang mobil ini beratnya di atas 2 ton ya. Jadi ada berat yang harus dibawa oleh mobil ini, dan ketika bermanuver berat itu tentu saja agak terasa, tapi nggak bisa dibilang buruk. Bahkan ini sebenarnya cukup cekatan, karena baterai yang berat itu, komponen terberat di mobil ini baterai itu diletakkan di bawah yang merendahkan center of gravity. Jadi di satu sisi bobotnya berat, tapi dari segi center of gravity dia rendah. Jadi nggak bisa dikomplain handlingnya, tapi juga bukan handling seperti mobil sport. Dalam hal akselerasi, Ioniq 5 juga cukup impresif. Ya, namanya juga mobil listrik ya, jadi tenaganya tuh instan. Kalau kita injek gas, mobil ini kencang. Tenaganya terasa ngisi sekali gitu, bahkan dari putaran bawah. Dan itu dibuktikan torsi instannya itu. Ini mobil bobotnya di atas 2 ton ya. Berat sekali mobil ini. Tapi 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 7,2 detik. 7,2 detik. Itu impresif sekali. Dan untuk 402 meter, bagi Anda yang sering drag race pasti tahu figur ini juga lumayan impresif. 0 sampai 402 meter dari berhenti itu mobil ini hanya butuh 15,3 detik. Ya, jadi ini mobil yang kencang dan tenaganya itu menyenangkan sekali. Mobil listrik instan tenaganya, dan banyak yang nanya kalau ditanjakan gimana? Loyo nggak? Justru ditanjakan ini jauh lebih effortless rasanya dibandingkan mobil bermesin konvensional. Dan untuk penyaluran tenaganya, kelihatan kalau Ioniq 5 ini memang dirancang halus ya. Jadi dia nggak yang, walaupun motor listrik dan karakter dari penggerak listrik itu bisa instan, tapi ada kontrol tenaga yang dibuat lebih gradual gitu. Jadi nggak langsung yang jedak gitu ya, tapi langsung tapi tetap halus. Jadi menyenangkan sekali karakter tenaganya, dan saya biasanya sehari-hari nggak perlu pakai yang sport, cukup yang comfort. Bahkan yang eco sekalipun itu juga menyenangkan karena dia halus penyaluran tenaganya, tapi ketika kita injak pedalnya itu agak dalam juga dia bisa instan tenaganya. Jadi karakter mesin listrik sangat menyenangkan, dan terbukti dengan tenaga 217 PS dan torsi 360 Nm, dia bisa berakselerasi di 7 detikan 0-100 dan di 402 meter di angka 15 detikan. Dan selain akselerasinya yang gesit, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Advanced Driver Assistance System atau ADAS. Jadi lengkap dari mulai blind spot monitoring, lane departure warning, lane keep assist, rear cross traffic alert, sampai adaptive cruise control. Dan adaptive cruise controlnya ini benar-benar apa ya,
benar-benar halus karena dia bukan cuman kamera tapi dia juga ada sistem radar di depan, jadi dia bisa secara presisi membaca jarak mobil di depan, dan dia dilengkapi dengan lane keep assist. Jadi ini mobil sudah semi autonomous dan sangat bagus kerjanya. Bahkan sampai tikungan yang agak patah aja dia masih bisa mengikuti, tapi tetap kita harus take control, kita tidak bisa mempercayai 100% karena basically dia hanya membaca marka jalan. Jadi dia hanya bekerja optimal ketika marka jalannya itu jelas seperti di jalan tol seperti ini. Ini benar-benar nikmat sekali, mungkin hanya sekitar 20-30 detik sekali kita cuma perlu goyangkan setir sedikit untuk memastikan bahwa komputernya tahu kita masih ada dan dia bisa melanjutkan memakai fitur tersebut. Dan ini adaptive cruise controlnya dan lane keep assist-nya bahkan bisa bekerja sampai kecepatan 0 km per jam. Jadi dia bisa untuk merayap di kemacetan. Dan karena ini mesinnya mesin listrik, jadi ketika mobil depan maju dan mobil ini mengejar mobil di depan menambah kecepatan, itu tetap terasa effortless dan halus. Memang adaptive cruise control seperti ini akan sangat cocok ketika berada di sebuah mobil listrik. Dan finally akhirnya Hyundai punya sistem radar yang komplit pertama kali ya di Ioniq 5 ini, semi autonomous. Namun harus diakui ada sejumlah hal yang agak mengganggu di mobil ini. Yang pertama adalah mobil ini punya pendingin dan pemanas kursi, tapi tidak ada tombol dedicatednya karena mungkin Hyundai ingin mengurangi tombol yang ada di dashboard. Jadi diletakkan di dalam entertainment systemnya, dalam multimedia displaynya ini, dan itu butuh 2 step untuk mengaktifkan pemanas atau pendingin kursi. Jadi tidak begitu praktis. Hal berikutnya adalah di kursi depan kiri itu ada 3 buah tombol. Dan tombol yang paling atas ini untuk relax mode yang tadi saya peragakan. Tapi 2 di bawah ini berbeda dengan yang kita pikir fungsinya. Mungkin kita berpikir fungsinya akan untuk reclining jok depan dan untuk slide jok depan maju atau mundur. Tapi tidak, ternyata ini untuk memaju mundurkan jok belakang. Yang saya juga bingung itu fungsinya untuk apa. Dan yang ini untuk memajukan jok yang ini. Jadi sayang sekali gitu kalau saya lebih berharap ini tuh untuk reclining atau untuk slide jok depan ya. Tapi seperti ini yang ada di Ioniq 5. Mobil ini futuristis, mobil ini canggih, mobil ini menatap masa depan. Tapi dari 5 buah USB charging port yang ada di mobil ini, tidak ada satupun USB-C. Hanya USB tipe biasa yang itu sebenarnya sudah agak ketinggalan zaman. Lantas tidak ada partisi atau curtain di bagasi. Jadi kalau misalnya Anda berantakan seperti saya ini, ada baju, ada celana, ada tas, ada sendal, itu langsung terekspos keluar. Tidak ada penutupnya di sini. Padahal sebenarnya ini ada nih hooknya nih di sini. Tapi saya udah tanya juga ke salesnya, memang untuk di Indonesia ini tidak dikasih. Yang jelas unit saya tidak dikasih sama sekali. Jadi ya udah terekspos. Padahal akan nice kalau misalnya ada partisinya di belakang. Kemudian mobil ini dimensinya besar, mobil ini panjang, mobil ini lebar, dan radius putarnya kurang sedikit patah gitu ya. Nggak buruk-buruk amat, tapi kayaknya kalau bisa sedikit lebih patah lagi dia akan lebih lincah, terutama untuk berputar balik. Kemudian hal berikutnya yang agak mengganggu pikiran adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem listrik arsitektur 800 volt, yang artinya dia bisa di-charge hingga 350.000 watt. Dan dengan 350.000 watt, dari 0 sampai 80%, Anda bisa hanya butuh waktu 18 menit saja. Dan 80% itu artinya kita udah di atas 350 km kita dapat range-nya. Bahkan dengan charger 350 watt, hanya dalam 5 menit Anda bisa mendapatkan range 100 km lagi. Tapi sayangnya di Indonesia belum ada charger yang sebesar itu. Jadi
gemes gitu, mobilnya bisa tapi fasilitas chargernya yang belum ada untuk 350.000 watt itu. Tapi di lain sisi, banyak juga hal yang menyenangkan di Ioniq 5 ini. Yang pertama, dan ini juga terjadi di sejumlah Hyundai baru lainnya, itu ketika kita sen kanan dan sen kiri akan ada tampilan blind spot di instrumen, jadi kita bisa lebih aman ketika kita mau pindah jalur. Bahkan one touch turn signal itu yang biasanya 3 kali aja, itu kita bisa set di sini 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Hal menyenangkan berikutnya adalah panoramic roof-nya ini menutupnya dari depan dan belakang. Ini bukan hanya keren secara estetika, tapi juga membuat ruang kepala itu lebih besar karena dia tidak perlu ruang besar di plafon untuk menggulung tirainya ini. Lantas mobil ini juga dilengkapi dengan profile. Jadi kalau seperti saya, mobil ini kadang-kadang dipakai saya sendiri atau dipakai supir, itu kita bisa masukkan profile. Dan profile itu bukan hanya seating arrangement-nya ya, tapi juga setelan radio, setelan Bluetooth connectivity, setelan instrumennya, setelan AC-nya, itu semua langsung mengikuti orang di profile tersebut. Lantas mobil ini juga dilengkapi dengan voice note. Kadang-kadang kita ingat sesuatu tapi terlalu bahaya kalau kita mengaktifkan voice note dengan HP kita. Kita bisa langsung voice note di mobil untuk nanti kita dengerin lagi ketika kita mau mengingat apa yang kita pikirkan saat nyetir. Kemudian kamera 360 di mobil ini juga bisa digeser-geser secara mudah. Jadi kita bisa ngelihat posisi mobil itu relatif terhadap sekitarnya. Lantas ada satu lagi fitur yang saya suka, terutama ketika berkendara stop and go di dalam kota, yaitu iPedal. Jadi kita bisa mengendarai mobil ini hanya dengan satu pedal, yaitu pedal gas, karena ketika kita angkat dia akan deselerasi cukup kuat sampai mobil ini berhenti. Dan Anda hanya butuh nginjek rem kalau misalnya Anda terlambat untuk ngangkat gasnya dan Anda benar-benar terlalu dekat dengan mobil di depan. Karena kalau kita berkendara normal aja, memang benar-benar bisa dengan satu pedal saja, dan itu sangat menyenangkan dan membuat perjalanan itu semakin nyaman. Lantas hal yang menyenangkan lainnya ya seperti halnya mobil listrik lainnya, mobil ini bebas ganjil genap, kemudian tidak ada pajak progresif, dan pajak per tahunnya sangat murah. Itu bahkan hanya sekitar 10% dari seharusnya, artinya ada diskon sekitar 90%, walaupun hal tersebut baru berlaku untuk DKI Jakarta. Lantas ada satu tombol yang sangat berguna ketika Anda membawa keluarga, terutama anak kecil, yaitu tombol pengunci jendela dan child lock dalam satu tombol yang ada di pintu. Jadi ketika Anda berjalan membawa anak Anda di belakang, Anda tinggal pencet satu tombol di sini dan jendela akan terkunci dan child lock akan aktif. Yang biasanya kalau child lock itu kita harus ke balik pintu untuk memutar tuasnya atau memindahkan tuasnya, tapi ini tinggal satu tombol dan jendela akan terkunci dan pintu tidak akan bisa dibuka dari dalam keadaan apapun, dan itu akan membuat situasi jadi aman bagi anak. Dan rasanya tombol seperti ini harusnya ada di semua mobil. Dengan dimensi, fitur, dan jarak tempuhnya, semestinya Ioniq 5 ini wajar jika berharga di atas 1 miliar rupiah. Di luar negeri mobil ini setara dengan Tesla Model Y. Sedangkan Tesla Model Y di sini dijual sekitar 2 kali lipatnya harga mobil ini. Iya, karena Ioniq 5 menikmati skema keringanan pajak dari pemerintah, karena ini adalah mobil listrik pertama yang di CKD di Indonesia, di Cikarang. Jadi pajaknya sangat rendah, makanya mereka bisa harganya bahkan hanya setengah dari kompetitor utamanya kalau di Amerika Serikat. Nggak heran mobil ini daftar tunggunya panjang karena sudah hampir 2.000 orang yang memesan mobil ini, dan dari keterangan terakhir masa tunggunya itu bahkan bisa 6-7 bulan hanya untuk mendapatkan mobil ini.
Layak dibilang kalau Ioniq 5 ini adalah mobil listrik yang paling memberi value for money saat ini. Tapi jujur saja, semestinya bisa lebih murah lagi. Itu kalau pemerintah memberikan insentif yang sangat banyak untuk mobil listrik seperti yang dilakukan negara-negara maju seperti Norwegia, di mana di Norwegia itu mobil elektrifikasi jadi lebih laris daripada mobil normal. Tapi di Indonesia kita tidak bisa seperti itu. Kita harus ingat bahwa industri otomotif di Indonesia itu sangat besar dan sebagian besar, ya kecuali Hyundai, itu mereka memproduksi mobil non-electric vehicle. Artinya kalau ini terlalu dimanjakan sampai lebih menarik dibandingkan mobil internal combustion, bisa-bisa ratusan ribu, puluhan ribu atau ratusan ribu pekerja itu kehilangan pekerjaannya karena belum banyak industri otomotif yang membuat mobil listrik. Jadi harus bertahap, tidak bisa langsung ekstrim. Dan saya rasa yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah positif, minimal sudah ada insentif walaupun memang butuh waktu di Indonesia untuk sampai ideal seperti di negara-negara maju. Tapi ya nggak apa-apa. Sekarang minimal kita bisa dapat mobil listrik yang cukup reasonable harganya dan nantinya juga pasti akan ditambah insentif itu dan akan semakin banyak mobil listrik. Yang penting sudah ada pijakan landasannya yang dibuat oleh pemerintah dan Hyundai benar-benar memanfaatkan fasilitas tersebut dan menetapkan standar yang cukup tinggi untuk mobil listrik di Indonesia dengan selega ini, fitur sebanyak ini, dengan harga se-reasonable ini, walaupun insentif belum terlalu maksimal dari pemerintah. Dan saya harapkan ke depannya mobil listrik masa depannya cerah di Indonesia dan banyak merek-merek lagi yang bisa menyaingi Ioniq 5 ini dan memberikan benefit yang lebih banyak lagi untuk konsumen. Tapi untuk saat ini Ioniq 5 memang yang paling menarik untuk dimiliki jika Anda memang menginginkan mobil listrik di Indonesia. Salah satu pertanyaan yang banyak diajukan oleh orang adalah bagaimana keribetan kita ketika mengisi energi mobil ini, karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mengisi tetap tidak bisa secepat mengisi bensin. Tapi ketika Anda membeli sebuah mobil listrik untuk Anda pribadi, Anda akan mendapatkan AC station charger dan Anda akan selalu menge-charge itu di rumah, baik dengan portable charger sekitar 3000 watt atau dengan AC station charger yang bisa sampai 7700 watt dan bisa menge-charge mobil ini dengan cukup cepat ketika Anda beristirahat. Jadi Anda setiap hari Anda menge-charge mobil ini dan tiap pagi Anda akan mendapatkan energi yang penuh. Anda tidak perlu khawatir harus ke pompa bensin, harus ke SPKLU. Bahkan saya sudah 1,5 tahun pengalaman memakai mobil listrik. Hampir tidak pernah saya ke SPKLU kecuali hanya untuk bikin konten karena setiap hari saya ngecharge di rumah. Dan sekarang PLN itu sudah memiliki program bantuan untuk mobil listrik, untuk pemilik mobil listrik. Jadi kalau Anda punya mobil listrik, Anda bisa mendapatkan sambungan baru listrik khusus untuk AC station charger Anda. Jadi mau rumah Anda hanya 2.200, 3.300 atau 4.400, nggak masalah, tinggal apply ke PLN. Kalau Anda punya mobil listrik, maka Anda akan mendapatkan sambungan baru 7.700 watt yang pengeluarannya terpisah dari rumah sehingga bisa dikontrol. Dan seperti yang tadi saya bilang, pengeluarannya sangat rendah untuk menjalankan mobil listrik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah layak mobil ini untuk ditunggu lama? Well, saat ini bisa dibilang Ioniq 5 ini tidak memiliki lawan yang sepadan dalam hal value for money di sebuah mobil listrik. Jadi kalau Anda memang menginginkan untuk mencoba sebuah mobil listrik, atau Anda sebelumnya sudah pernah menggunakan mobil listrik dan ingin mengganti mobil listrik baru, maka ini adalah pilihan yang value for money-nya terbaik dan layak untuk Anda tunggu. Dan after all, ini adalah rakitan bangsa Indonesia juga.
Jadi begitu video review lengkap mengenai Hyundai Ioniq 5 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.